An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata bahwa pada suatu pagi Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Seperti mendung yang diterpa angin. Maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka." Dan dapat diprediksi bahwasanya teknologi yang digunakan Dajjal ini sampai kepada individu-individu yang ada di dunia ini, coy. Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kita kali ini akan membahas terkait kecepatan Dajjal dalam berpindah tempat sehingga menghipnotis kalian, menghipnotis seluruh penduduk yang ada di dunia ini, coy. Kita akan memulai terkait dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata bahwa pada suatu pagi Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Seperti mendung yang diterpa angin. Maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk mengimaninya. Lalu dengan segera kaum itu percaya kepadanya. Lalu menyeru langit untuk segera menurunkan hujan. Lalu tanaman-tanaman segera tumbuh subur dan mereka mengembalakan ternaknya yang banyak susunya dan gemuk-gemuk. Kemudian ia mendatangi suatu kaum yang lain, lalu mengajak mereka untuk mengimaninya. Tetapi kaum ini menolak semua ajakannya. Lalu ditinggalkan kaum tersebut oleh Dajjal. Mendadak daerah itu menjadi kering dan gersang. Tidak ada sedikit pun dari kekayaan alam mereka yang tertinggal. Hadis Sahih Muslim. Rasulullah SAW sangat tepat memberikan gambaran tentang gerakan Dajjal yang secepat angin. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa ia dapat melangkah dari timur ke barat dalam sekejap. Apabila kita mau sesekali merenungkan perkembangan teknologi saat ini, apalagi beberapa dekade ke depan, niscaya prediksi hadis tersebut sangatlah tepat untuk menggambarkan teknologi informasi. Dunia yang semakin sempit dikarenakan kecepatan teknologi yang tidak pernah terbayangkan oleh generasi sebelumnya. Kecepatan Dajjal yang disebutkan oleh hadis seperti angin berhembus itu tidak lain adalah sistem komunikasi yang didukung oleh teknologi super digital melalui jaringan satelit yang sangat cepat bagaikan kedipan mata. Salah satu contohnya saja, coy, bagaimana Dajjal memanipulasi teknologi yang bisa memanipulasi cuaca, coy. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2021 dari 2022, banyak beredar media-media yang menyatakan bahwasanya cuaca bisa dimanipulasi dan dimodifikasi. Cuaca ternyata bisa dirubah oleh manusia, yakni dengan bantuan ilmu pengetahuan manusia dapat mengendalikan hujan lewat menyemai awan. Dari laman media Rob Grumman, penyemaian awan adalah menambah zat ke awan tertentu. Caranya menembakkannya dari tanah atau menjatuhkan dari pesawat. Nah, secara ringkasnya, udara telah mengandung uap air, namun dengan cara ini dapat mendorong air menggembung hingga jatuh dari langit. Dan banyak teknologi-teknologi lainnya yang diciptakan oleh Dajjal ini, coy. Dan contoh lainnya, langkah teknologi informasi dapat seketika mencakup dari timur dan barat. Sesuatu yang bukan lagi aneh pada zaman sekarang ini, apalagi di masa depan. Dajjal menjadikan teknologi penginderaan ataupun menggunakan satelit sebagai sarana untuk mengawasi dunia. Dan salah satu contohnya HP lu, coy. Di HP lu saja, lu bisa diketahui di mana tempat lu berada sekarang. Nah, seperti apa gerakan lu, seperti apa perilaku lu. Nah, dan itu dilacak oleh sistem logaritma yang ada di dalam teknologi tersebut, coy. Apalagi yang menunjukkan sekarang ini adalah ada teknologi yang bernama AI dan CGI. Nah, kita lanjut dulu, coy. Apa yang diriwayatkan oleh hadis tadi tentang Dajjal mendatangi suatu kaum mengisyaratkan bahwa propaganda Dajjal ke seluruh bangsa-bangsa dengan menawarkan kenikmatan dan kelimpahan materi. Bangsa-bangsa yang menjadi budak ajaran mereka akan segera menikmati limpahan kemakmuran dunia
yang dilambangkannya dengan turunnya hujan dan gemuknya ternak mereka, peliharaan mereka yang berlimpah air susunya. Sebaliknya, suatu bangsa atau negara yang menolak kerjasama dengan Dajjal akan dihancur luluhkan sebagai satu pelajaran bagi bangsa tersebut dan bangsa lainnya. Bangsa yang menolak Dajjal akan mengalami penderitaan dari segi keuangannya, kemiskinan, kekacauan yang sangat luar biasa. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis tadi, dalam bentuk mengalami kekeringan dan sedikitnya kekayaan bangsa tersebut, coy. Siasat licik Dajjal adalah menggoda manusia dengan hiburan dan wanita. Telah banyak para pemimpin dunia dan pejabat pemerintah yang tersungkur karena godaan wanita yang sengaja disodorkan melalui jaringan konspirasi Dajjal. Hal ini sudah ada sejak awal yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau, "Dunia ini cantik dan hijau. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah dan Allah mengamati apa yang kamu lakukan. Karena itu jauhilah godaan wanita dan tipuan dunia. Sesungguhnya yang menimpa kaum Bani Israel sebelum kamu adalah karena godaan kaum wanita." Hadis riwayat Ahmad. Jaringan konspirasi Dajjal menjadikan kaum wanita sebagai komoditi pelacur bagi kaum turis, bahkan diekspor ke Eropa untuk sekaligus mengorek berbagai informasi dari lawan jenisnya yang terperangkap oleh godaan tersebut. Oleh karena itu, umat Islam diperingatkan agar menjauhi jebakan dunia ini, khususnya godaan wanita yang selalu dikemas dengan penuh tipu daya dan pikatan oleh kaum Dajjal ini. Ketahuilah bahwa kenikmatan dunia, betapapun gemerlapnya, hanyalah sementara dan tidak mempunyai nilai sama sekali dibandingkan dengan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Perbandingan dunia dan akhirat itu seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke dalam laut, lalu diangkatnya dan dilihatnya jarinya tersebut. Apa yang melekat di ujung jarinya itu, itulah dunia, sedangkan sisanya yaitu air di lautan. Maka itulah kenikmatan akhirat." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dajjal akan keluar pada umatku, maka tinggalkanlah penjahat-penjahat manusia dalam kecepatan burung dan jiwa serigala, tidak mengenal kebaikan dan tidak menolak mungkar, hingga setan menyerupakan mereka dan berkata kepada mereka, 'Tidakkah kamu menyambut saya?' Mereka menjawab, 'Apakah yang kau perintahkan kepada kami dengan menyuruh kami menyembah berhala?' Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut memberikan simbol informasi bahwa Dajjal akan menjadikan para pengikutnya menjadi manusia yang tidak lagi mengenal agamanya sendiri, bahkan mereka menjadi asing dengan agamanya. Umat Islam telah meninggalkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Hal ini yang diperkirakan akan sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan." Al-Furqan ayat ke-30. Kita kembali ke teknologi Dajjal, yaitu AI dan CGI, coy. Teman-teman sudah pasti pernah menggunakan search engine Google. Nah, search engine Google ini untuk mencari informasi, coy. Teman-teman semua pernah melihat Google memprediksi kata-kata yang akan kalian ketik tersebut, coy. Nah, prediksi tersebut adalah salah satu contoh dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya, sekarang kita sebut dengan AI. AI dikenal sebagai teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depannya. Secara umum aja, coy, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusannya, logikanya, dan karakteristiknya. Nah, gua akan bongkar kepada lu pada, coy. Penemu AI ini adalah seorang profesor namanya John McCarthy. Ia memperkenalkan konsep AI ini pada tahun 1956. McCarthy merupakan anak dari pasangan John Patrick McCarthy dan Ida Glad. Ayahnya merupakan imigran asal Irlandia, sementara sang ibunya merupakan imigran Yahudi. Kedua orang tuanya anggota Partai Komunis. Nah, lu bisa bayangkan, coy, lagi-lagi peran Yahudi sangat berpengaruh pada teknologi ini, coy. Lu bisa bayangkan, lagi-lagi Yahudi, lagi-lagi ya Yahudi. Dan perangkat AI ini, sistem AI ini sekarang menghipnotis seluruh bangsa yang ada di dunia ini, coy. Seorang guru besar dari UGM, Prof. Dr. Insinyur Ridi Ferdiansa,
menyampaikan kehadiran AI memudahkan pekerjaan manusia, membantu lebih kreatif dan lebih produktif. Namun, AI bisa menimbulkan ancaman besar saat ada pihak-pihak yang mengembangkan varian baru AI yang menyalahi etika. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used. Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you f***ing loser. And I certainly don't want this. AI itu akan menyadap kepribadian lu, coy. Apa yang lu lakukan itu akan disadap oleh AI tersebut. Nah, mulai dari kegiatan lu, aktivitas yang upload sehari-hari di YouTube ataupun media platform lainnya. Nah, yang intinya secara tidak langsung lu menyerahkan data pribadi lu atau foto lu ataupun rekaman kegiatan sehari-hari lu, dan itu akan sangat berbahaya sekali apabila digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Dan secara otomatis keberadaan data lu, semuanya, perangkat lu, wajah lu, dan tubuh lu itu secara otomatis akan mudah dilacak, coy. Semua data-data lu, aktivitas lu itu berada di tangan mereka, dan mereka pun bisa menirunya, coy, dengan teknologi AI ini. Dan inilah ancaman besar Dajjal, dan inilah ilmu dan ancaman Dajjal yang sampai tertuju kepada lu sendiri, coy, di individu lu sendiri. Dan dapat diprediksi bahwasanya teknologi yang digunakan Dajjal ini sampai kepada individu-individu yang ada di dunia ini, coy, tanpa tidak tersentuh sekalipun.